Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam IHT kita, in-house training, yang dalam hal ini sebagai bentuk penguatan SDM, program sekolah penggerak. Insya Allah pada IHT yang keempat ini kita akan membahas tentang pengembangan modul ajar. Tentunya dari BIMTEK yang telah kita ikuti, kita telah diberikan dasar-dasar pengembangan penyusunan modul ajar. Tentunya dalam implementasi dalam satu semester ada hal yang ingin kita kembangkan, kita perbaiki, kita improve dalam rangka pengembangan modul ajar yang lebih efektif dibutuhkan oleh anak pada kondisi pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baiklah, kita melihat bahwa modul ajar ini dalam keberadaannya sangat esensial, sangat penting, mengingat tujuan penyusunan modul ajar pada dasarnya adalah bagaimana kita mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Berbicara mengenai pelaksanaan pembelajaran, kita lihat bahwa pembelajaran yang diharapkan di dalam program sekolah penggerak dengan paradigma kurikulum baru, paradigma pembelajaran baru, bahwa pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang bermakna. Artinya pembelajaran bermakna ini seorang guru dalam keberadaannya bukan hanya mengajar dari buku, tetapi mengajar dari hati dengan memberikan yang terbaik kepada murid. Bukan hanya ilmu, tetapi juga memberikan semangat, memberikan keteladanan, memberikan akhlak yang terpawan, sehingga membuka jalan masa depan. Karena di konsep pembelajaran paradigma baru, guru berperan sebagai fasilitator. Sehingga eksistensi seorang guru dalam keberadaannya itu diharapkan mampu selain sebagai karir guru artinya jenjang trek seperti jenjang trek kuda harus berjalan terus, ya. Kemudian ada passion, ada kesadaran untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam implementasi di kelas, karena guru dalam implementasi kelas memiliki keterampilan dasar mengajar. General teaching skill-nya diantaranya adalah pengelolaan kelas. Dan untuk efektivitas pengelolaan kelas yang lebih berdampak kepada pembelajaran anak adalah memang didasarkan pada passion guru, kesadaran untuk terus meningkatkan refleksi diri, umpan balik dan tindak lanjut dari pembelajaran yang ia telah dilakukan. Ada proses preview dan review dari pembelajaran dan dokumen yang telah ia jalankan di kelas. Sehingga ambisi seorang guru itu adalah dorongan terbesar yang kemudian mampu mendorongnya mencapai goals, mencapai tujuan. Inilah yang diharapkan dari tujuan penyusunan modul ajar, sehingga guru mampu memandu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian agenda sesi kita selanjutnya adalah ada 4 ya, kita penguatan kembali dari materi diklat yang telah pernah kita ikuti. Ada 4, ada bagaimana memahami konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Baiklah, selanjutnya kita dari keempat ini kita akan mencoba membahas kembali mengingatkan penguatan kita terhadap materi-materi yang telah kita dapatkan secara given dari pemerintah, dan implementasinya itu yang harapan kita mampu sinkronkan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Baiklah, untuk sesi yang pertama kita akan dan komponen modul ajar itu sendiri. Ya, jika kita lihat dari siklus ini, bahwasanya
lingkaran terdalam itu adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita setarakan dengan konsep K13, profil pelajar Pancasila ini adalah kompetensi lulusan yang ingin diharapkan dari proses pendidikan yang berjalan. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita katakan sebagai profil, maka karakter dan kompetensi sebagai perwujudan misi pendidikan Indonesia. Jadi profil itu adalah karakter dan kompetensi ya, perwujudan misi pendidikan Indonesia yang mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang didasarkan pada terciptanya pelajar Pancasila. Kita kenal ada 6 dimensi pelajar Pancasila: pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Inilah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Dan untuk mampu mencapai tujuan itu sebagai tonggak keberhasilan, maka di breakdown kemudian pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini nantinya diharapkan adalah bagaimana kalau dalam konsep K13, capaian pembelajaran ini kita setarakan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar. Ya, sehingga namun yang kita lihat bahwa capaian pembelajaran, ya sebelum kita membahas modul ajar, kita membahas dulu dari hulunya ke hilirnya ya. Jadi profil pelajar Pancasila kita setarakan dalam K13 adalah sebuah standar kompetensi lulusan SKL. Capaian pembelajaran adalah KI-KID-nya. Di capaian pembelajaran ini muaranya yang menjadi substansi di sini adalah bagaimana pelaksanaan pengajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar anak yang diistilahkan dengan teaching at the right level. Ini yang ingin kita pahami. Kemudian dari capaian tersebut kita breakdown kembali, kita generate ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ya, kalau dalam ATP ini kalau kita lihat dalam K13 itu sebetulnya setara dengan silabus ya, di mana memuat rangkaian pembelajaran secara awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Misalnya di K13 dalam bentuk matriks tabel, di CP atau di program sekolah penggerak ini dibuat dalam bentuk paragraf atau narasi. Ya, dari ATP ini ya, kemudian kita jabarkanlah dalam modul ajar. Sebetulnya di modul ajar ini kalau kita lihat ya, itu bisa dikatakan setara dengan perangkat ajar. Walaupun tentunya di program sekolah penggerak di kurikulum ini perangkat ajar itu tidak hanya RPP, tetapi di dalamnya ada ada alur, ada tujuan, ada modul itu sendiri, ada RPP dengan modul itu sendiri. Kita lihat bahwa konsep modul ajar yang harus dipahami dulu. Modul ajar ini kalau kita gunakan istilah modul biasanya ada di sekolah ini, sekolah paket. Ya, tapi kalau dalam konsep ini kita anggap bahwa konsep dengan model modular itu adalah konsep yang kemudian sistematis. Ya, kita lihat modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Ya, jadi kunci di sini adalah bagaimana guru membuat skenario pembelajaran, mendesainnya dengan dua kata kunci, sistematik dan menarik. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Kita lihat tadi ya bahwa alur tujuan pembelajaran itu dalam K13 itu setara dengan silabus. Kemudian modul ajar itu adalah perangkat ajar itu sendiri. Ya, jadi kalau dalam perangkat ajar itu sendiri ada RPP-nya, ada modulnya itu ya. Jadi kalau dikatakan sebagai modul ajar itu biasanya dalam bentuk rangkaian materi pembelajaran, kemudian LKS, LKPD-nya, ya, lembar kegiatan siswa, kemudian ada asesmen atau penilaian untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai atau tidak.
Kemudian kita lihat bahwa selain sebagai implementasi dari alur ATP itu sendiri, modul ajar disusun sesuai dengan fase. Kita akan lihat fase-fase dalam perkembangan peserta didik itu dianggap dari fondasi di TK sampai fase ke E. Untuk SMP sendiri ada di fase D. Jadi kalau di fase ini ada hal yang kita lihat, biasanya kalau kata fase berarti ada proses transisi. Transisi di sini memperhitungkan antara modalitas, kesiapan, dan kemudian antara kebutuhan. Ya, sehingga fase-fase ini kita lihat mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran sehingga berbasis jangka panjang, ya, yang harus dipahami. Sehingga kata kunci dari konsep ini adalah bagaimana guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran itu lebih menarik dan lebih bermakna. Keywordnya adalah lebih menarik dan lebih bermakna. Bermakna di sini dalam arti menyenangkan. Jadi kalau guru mampu membuat dalam kelasnya modul ajar dengan kata kunci menarik dan menyenangkan, menarik itu secara fisikal, ya, secara apa yang menarik untuk dilihat, ditonton. Sedangkan menyenangkan untuk bermakna itu biasanya dalam proses. Misalnya ada semangatnya, semangat belajarnya itu yang kemudian ada daya tarik dan daya menyenangkan, misalnya daya ini kerinduan untuk mengulang, itu namanya menyenangkan, ya. Kita next lagi. Jadi ini yang harus dipahami dari konsep ini. Kemudian ini dari paparan tadi mengenai apa yang harus dipahami dari modul ajar, bahwa guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Sehingga dalam esensinya modul ajar itu pada dasarnya adalah perangkat bantu mengajar. Jadi ya semacam tools, ya, pengantar untuk mengajar yang memuat hal-hal yang diperlukan dalam langkah pengajaran secara detail dalam satu topik yang biasanya diselenggarakan dalam satu atau beberapa jam pelajaran. Biasanya akan menjadi istilahnya sistematik, ya, karena nantinya juga ini modul ajar ini mencakup alat, sarana media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Kemudian yang seperti kami katakan bahwa modul ajar ini pada dasarnya implementasi dari ATP, ya. ATP kita ingat kembali. Jadi kalau bicara ATP itu dalam konsep K13 setara dengan silabus, ya, silabus yang memuat rangkaian tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir, ya, akhir. Kemudian dikembangkan lagi dari CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini, ya, kalau seperti yang kami katakan tadi bahwa ini setara dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, ya, dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran, kemudian disusun per fase tahap yang dikembangkan, serta didik mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran berbasis jangka panjang, ya. Kemudian kita lanjut. Ya, kita masuk di komponen. Ya, komponen dari modul ajar. Ya. Komponen dari modul ajar. Kita lihat dari sistematika penyusunan modul ajar, ada 3 skop besar yang menjadi komponen. Ya. Pertama ada informasi umum, biasanya mengenai satuan pendidikan. Kemudian kompetensi inti terkait dengan konten pembelajaran kita, dan lampiran biasanya terkait dengan tools untuk mencapai kompetensi, mengantarkan, ya, apakah dalam bentuk LKPD, kemudian biasanya tools-tools kita, bahan bacaan, peserta didik. Kita lihat komponen modul ajar ini, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai konteks lingkungan, berarti
apa yang menjadi input ya, input di lingkungan kita, termasuk daripada input siswa kita. Seperti apa latar belakang siswa, seperti apa konteks lingkungannya, profesi, kemudian bagaimana kegiatan namanya ekonominya dalam suatu lingkungan, ya, dalam suatu lingkungan dalam arti sekolah tersebut. Kemudian yang harus dipahami bahwa modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam penyusunannya. Ya, kita lihat kalau item-itemnya ini sebetulnya ini hanya sebagai fondasi untuk membantu guru, tools ya, untuk membantu guru apakah nantinya menentukan komponen sesuai kebutuhan, ya, seperti itu. Kemudian komponen modul ajar ini dalam panduannya dibutuhkan kelengkapan persiapan pembelajaran sehingga bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan dan esensi dari konten pembelajaran yang kita ajarkan. Ya, sehingga tentunya dalam menyusun modul ajar yang lebih efektif dan efisien tentunya menggunakan buku teks dan modul ajar itu sendiri secara selektif agar mampu mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kalau berbicara pembelajaran dengan paradigma baru, maka pada dasarnya adalah bagaimana kita mengacu pada filosofi pendidikan dari KHD, Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan yang memerdekakan. Kita kembali mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan adalah pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan anak, teaching at the right levelnya itu. Apakah kebutuhan peserta didiknya sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya yang berpusat pada peserta didik. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat ya bahwa singgah dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pengimplementasian pembelajaran paradigma baru itu sebetulnya dari tujuan pendidikannya adalah bagaimana menuntun anak-anak untuk lebih mencapai dua hal ya, di KHD itu adalah keselamatan dan kebahagiaan. Ini yang ingin dicapai sebagai sebagai muarah kodrat manusia ya. Karena soal pendidikan di KHD itu ada kodrat keadaan, ada kodrat alam, dan ada kodrat zaman. Itu yang dipahami. Sehingga perangkat ajar, berbagai modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, modul proyek, tambahan lainnya yang digunakan pendidik dalam upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran digunakan untuk membantu guru dalam mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru melalui perangkat ajarnya. Diharapkan guru dapat menyelenggarakan proses belajar yang bermakna sesuai dengan prinsip bahwa siswa perlu belajar sesuai dengan tahapan dan kebutuhannya. Kemudian perangkat ajar ini dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Dalam hal teks pelajaran yang disediakan Kemendikbud yang telah kita bagi, baik buku siswa maupun buku guru, baik cetak ya dengan prosedur yang tentunya ya telah didistribusikan ke kita. Alhamdulillah telah sampai ke sekolah kita, tinggal dimanfaatkan itu. Kemudian modul ajar juga dapat diakses dari penggunaan platform Merdeka Belajar dengan menggunakan login akun belajar ID yang dapat di-download dan diinstal via Play Store yang tentunya telah kita laksanakan. Tinggal kita improve ya, sesuaikan, kondisikan dengan kebutuhan kita. Sehingga muara daripada penggunaan modul ajar ini diharapkan karena sifatnya adalah implementasi kebutuhan berdasarkan kelas masing-masing, maka pendidik ini memiliki kemerdekaan ya, merdeka mengajar
untuk memilih dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia maupun dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan, konteks, lingkungan, karakteristik peserta didik. Inputnya seperti apa, sehingga outputnya juga harus menjadi mampu menjabarkan pengimplementasian tersebut. Kita lihat komponen per komponen. Komponen per komponen dari yang telah kita paparkan tadi, bahwasanya ada identitas modul dulu dari skop atas ya. Ada di sini 4 yang harus termuat di modul ajar kita, RPP kita ya. Jadi ada nama penyusun, institusi, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Tentunya akan kita lihat nanti pada sampel yang akan kita bedah, sampel modul ajar yang telah disusun oleh teman kita yang akan kita bedah. Kemudian di kompetensi awal. Jadi di kompetensi awal ini biasanya adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini mengukur seberapa dalam modul ajar dirancang, desainnya seperti apa. Kemudian dari kompetensi awal itu kita lihat ada profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini sebetulnya saya katakan tadi, kalau di K13 dia muaranya sama dengan SKL, kompetensi lulusan, maka akhir dari kegiatan pembelajaran dengan berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik, profil pelajar Pancasila tercermin dalam konten pembelajaran kita. Ya, walaupun tentunya bisa dilihat dari 6 dimensi itu kita bisa mencantumkan seluruhnya atau dapat memilih profil pelajar apakah yang sesuai dengan kegiatan plan pembelajaran dari modul ajar. Ada 6 profil ya, ada dimensi 6-nya itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernama kritis, dan mandiri. Itu bisa dilihat, diseleksi berdasarkan konten yang kita akan ajarkan. Kita lanjut di profilnya. Jadi 6 dimensi itu sebetulnya bisa dilihat dari konten pembelajaran, pedagoginya, kegiatan proyek atau asesmennya. Ya, seperti itu. Ya, sarana. Masih di bagian informasi umum, ada sarana dan prasarana. Di situ akan dicantumkan alat dan bahan yang digunakan. Ya, seperti di dalam materi kita sumber bahan ajar lain yang relevan yang tentunya bisa dikaitkan. Namun yang menjadi pertimbangan di sini bahwa ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Kemudian termasuk juga penggunaan IT. Jadi sebetulnya digitalisasi itu adalah mengurangi kompleksitas untuk membuat kerja kita lebih efisien dan efektif ya, sehingga perlu diperhatikan juga pemanfaatannya agar pembelajaran ini lebih dalam lagi secara konten dan lebih bermakna lagi secara kompetensi bagi peserta didik. Yang perlu juga dipahami adalah target peserta didik. Ya, ada target regular, tipikal, umum. Kemudian kan nantinya ini akan terklasifikasi, terkategori berdasarkan modalitas anak dalam belajar melalui asesmen yang kita telah lakukan, asesmen sebelum pembelajaran atau asesmen diagnostiknya, seperti itu. Sehingga anak-anak itu akan termonitoring seperti apa kesulitan belajarnya, gaya belajar yang terbatas. Misalnya kita lihat kalau berbicara mengenai modalitas gaya belajar, ada FAKOK ya, visionary, kemudian auditorial, kemudian kinestetikal, kemudian ada juga di SMK itu olfaktori dan gustatory, penciuman dan perabaan dalam hal mekanik. Di sekolah umum kita ini hanya 3 biasanya digunakan sebagai modalitas belajar, visuali, kemudian auditori, dan kinestetikal. Modal dasar pendengaran, penglihatan, dan kinestetikal gabungannya atau biasanya dalam bentuk praktek. Ini yang perlu dipertajam di asesmen kita di setiap pembelajaran, sehingga
guru memiliki bahan data sejauh mana kemampuan dasarnya anak, baik kesulitan dalam bahasa, kesulitan dalam kognisi, materi pelajaran, ataupun kemudian self efficacy, kurang percaya diri, sehingga konsentrasi jangka panjangnya itu agak sulit kita bentuk. Makanya konsepnya adalah bagaimana pembelajarannya itu menarik dan menyenangkan, ya, tidak mengejar ketentasan. Kemudian kurikulumnya, kemudian kita lanjutkan pada capaian tinggi, ya, capaian tinggi peserta didik itu bisa kita lihat dari kemampuan ini, kemampuan mencerna, kemampuan memahami dengan cepat, mampu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, aras tinggi, ya, higher order thinking skill-nya, sehingga kemudian juga memiliki keterampilan memimpin, ya, dalam pembelajaran, leadership-nya. Kita lihat juga masih di informasi umum ini, komponen pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini bisa diartikan sebagai kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran dari awal kemudian dari akhir, sehingga model-model pembelajaran ini harus memiliki sintak, ya, sintak artinya tata ini petunjuk tahapan yang secara runut kita ikuti, ya, sehingga dalam kondisi sekarang ini kita menggunakan karena dalam offline, ya, tatap muka, sehingga nantinya teman-teman guru bisa mengkombinasikan model pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang lebih menarik, ya, di lapangan. Untuk terkait model-model kita akan bahas pada sampel modul ajar yang telah disusun oleh teman-teman kita. Kemudian kita masuk di komponen inti. Ya, komponen inti ini mencakup pertama tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting, hal-hal yang penting esensial, dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Ya. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keragaman murid, metode asesmen yang digunakan, maka sehingga bentuknya ini bisa berupa fakta dan informasi, bisa juga berupa prosedural, konseptual, ini yang di konsep di K13, ya, seperti itu. Konseptual, pemikiran, penalaran, keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Sehingga di tujuan pembelajaran pada dasarnya itu adalah deskripsi pencapaian dari 3 aspek, ya, baik pengetahuannya, baik dari keterampilannya dan sikapnya yang diperoleh dalam suatu kegiatan pembelajaran, ya, dalam rangka pencapaian CP tersebut. Ya, biasanya dalam tujuan pembelajaran itu ada 2, ada konten dan ada kompetensi. Dan yang diharapkan di sini adalah bagaimana anak mampu memunculkan kompetensinya sehingga kontennya itu bisa dipilah, ya, mana yang kemudian mampu mendrive anak untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Lanjut, ya, ini, ya, pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini adalah pemanfaatan yang akan peserta didik peroleh mengikuti proses pembelajaran. Jadi taruhlah dari model pembelajaran yang kita inginkan adalah kita menggunakan model ini, model model dengan alur merdeka, ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang refleksi, ruang kolaboratif, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, dan konteks aksi nyata, itu, ya. Jadi bisa di RPP nanti itu alurnya dengan alur merdeka. Kita akan jelaskan lebih lanjut nantinya. Kemudian dari pemahaman bermakna tadi bahwa informasi yang diperoleh adalah informasi yang bermanfaat peserta didik. Ya, kemanfaatannya ini mengapa? Karena siswa mengalami. Ya, ini yang namanya dari learning prosesnya itu siswa mengalami. Mengapa? Karena sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ini yang diharapkan.
Bagaimana teman-teman guru mampu secara kreatif, inovatif, mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang apa namanya, yang secara terdiferensiasi melayani kebutuhan belajar anak. Ini tantangan kita, sekaligus kebutuhan yang tentunya harus mampu diadaptasi dalam pembelajaran paradigma baru. Sehingga manfaat nantinya ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kan kalau kita melihat bahwa esensi dari pembelajaran itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang diberikan itu mengalami progres dalam 3 ranah. Ya, secara pertama ranah kognitifnya dari tidak tahu menjadi tahu, ranah afektifnya, sikapnya dari tidak baik menjadi baik, dan kemudian ranah psikomotoriknya dari tidak terampil menjadi terampil. Yang ini yang diharapkan. Jadi guru sebagai fasilitator mampu mendrive itu, mampu menggiring anak untuk mencapai ketiga ranah tersebut yang digunakan dalam kehidupannya untuk mampu nantinya istilahnya survive, mampu bertahan, beradaptasi dengan tuntutan zaman yang membuatnya mampu eksis sehingga menjadi insan-insan yang bermanfaat nantinya di masa depan. Ya, sehingga kalimat pemahaman yang bermakna ini kita lihat contohnya seperti ini adalah manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah, mencapai suatu tujuan, atau makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Itu yang kita inginkan dari pemahaman bermakna ini. Jadi bermakna itu kata kuncinya adalah karena siswa mengalami. Peristiwa bisa bermakna jika kita mengalami sendiri. Bayangkan kalau kita prosesnya kita jalani, kemudian menghasilkan sebuah endingnya adalah prestasi, maka proses itu akan menjadi bermakna bagi kita yang menjadikan memori jangka panjang kita sebagai seorang pembelajar, sebagai pembelajar sepanjang hayat, seperti itu. Ya, sehingga diperlukan untuk mampu menstimulus anak-anak untuk belajar bermakna, perlu pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, jadi kalau kita lihat ada 10 kompetensi dasar guru, apa namanya, general teaching skill, kemampuan dasar mengajar itu, diantaranya itu pertama ada kemampuan membuka dan menutup pelajaran, kemampuan bertanya dan memberi penguatan. Ya, terkadang kita seorang guru bertanya saja, namun tidak memberikan penguatan. Dan dalam artian tidak memberikan penguatan positif untuk ini semacam penguatan afirmasinya. Anda betul, Anda benar, bagus itu. Jadi diharapkan kemampuan guru ini seperti itu, ya seperti itu, mampu mendesain pertanyaan dan memberikan penguatan. Ya, contohnya yang dilihat di sini adalah dalam menulis cerpen, guru menggunakan mendorong pertanyaan pemantik. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Kemudian jika ada respon, maka ada tindak lanjut. Jadi ada umpan balik, ada feedback, ada tindak lanjutnya, follow up-nya. Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi kita inginkan di proses belajar ini yang dibangun adalah prosesnya, learning prosesnya itu adalah learning to be, to do, to being. Itu di konsep di pilar UNESCO, ada 4 pilar UNESCO, itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya sebatas konten, tetapi lebih pada kompetensi. Ya. Kalau kita lebih mau, artinya dari pertanyaan pemantik ini, kita lihat bahwa sebetulnya persoalan guru itu lebih pada pertama komitmen, kemampuan untuk mengkoneksikan, ya, menghubungkan antara tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan kebutuhan, ya, sehingga terkadang karena tidak mampu mengkoneksikan itu apa yang ingin diajarkan, apa yang ingin dibutuhkan anak, sehingga posisinya guru di kelas itu, menempatkan diri di kelas itu, dia tidak punya kemandirian, artinya tidak punya kendali terhadap proses, karena secara eksternal hanya menjadi translator daripada buku.
Jadi guru hanya sebagai perpanjangan tangan buku, sehingga kemandirian guru itu menjadi persoalan sehingga sekarang. Mengapa hal itu? Karena pertama kuncinya adalah kurangnya refleksi diri, kurangnya cermin diri. Jadi refleksi diri adalah bagaimana kita mau bercermin diri terhadap yang kurang, yang kurang, sehingga selalu ada umpan balik, selalu ada tindak lanjut. Maka penting di sini supervisi manajerial dari kepada kepala sekolah atau supervisor yang akan kita bentuk sebagai penjaminan mutu dalam proses pembelajaran. Sehingga jika seperti itu, maka kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah yang tentunya menyesuaikan dengan model pembelajaran yang kita ambil secara konkret, disertakan opsi nanti pembelajaran alternatif untuk langkah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ketika kami ikut ini program sekolah penggerak, ada presentasi untuk menampilkan micro teaching. Ya, setelah itu kami ditanya dengan 3 pertanyaan yang sebetulnya ini mengarah. Pertama, apa kelebihan dan kekurangan dari metode yang dipilih dari pembelajaran Anda? Setelah dijawab, selain model tersebut, kira-kira model pembelajaran apa lagi yang bisa digunakan dengan materi yang sama, sehingga alternatif itu ada. Kemudian yang terakhir, karena ada alternatif, bagaimana penilaian yang digunakan dari metode yang Anda pilih. Itu menjadi kata kunci dari micro teaching. Sehingga ketika teman-teman disupervisi, maka 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan kunci, menjadi keyword untuk kita jawab. Ya, model apa yang Anda ambil, apa kelebihan dan kekurangan pada materi yang sama, adakah model lain yang bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah bentuk penilaiannya. Ya, itu kata kunci. Jadi kalau teman-teman ikut guru penggerak, itu pertanyaannya itu 3, ya, sebagai bocoran. Kemudian ya, asesmen, ya. Asesmen itu digunakan dalam mengukur capaian pembelajaran di akhir pelajaran. Makanya di bentuk kita ini berbagai terminologi juga kita lihat, ada asesmen sebelum pembelajaran, diagnostik, ada asesmen selama pembelajaran, dan ada asesmen di akhir pembelajaran atau sumatif. Ya, seperti ini. Alhamdulillah kita sudah lewati dengan tentunya dari ketiga asesmen ini tujuannya beda ya. Dari diagnostik itu mengukur sejauh mana kemampuan belajar anak, modalitas belajar anak. Asesmen proses pembelajaran formatif mengukur bagaimana kita dalam menata pembelajaran yang lebih baik. Kemudian di akhir proses pembelajaran mengukur ketercapaian apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah kita jadikan tolok ukur sebagai capaian pembelajaran. Kemudian kita lanjut dari bentuk asesmen yang bisa digunakan sebagai kombinasi, sebagai kombinasi adalah pertama asesmen dalam sikap, ya, profil pelajar Pancasilanya itu bisa dalam bentuk, karena kalau sikap maka yang diukur adalah karakter dan kompetensinya. Bisa berupa observasi, lembar pengamatan, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Ini misalnya pada jurnal tertentu, ya. Ini masih sama dengan model di K13, bisa diadaptasi, bisa diadopsi, kemudian diterapkan di pembelajaran kita. Kemudian performa, ya, ada presentasi, ada drama, pameran hasil karya, yang jurnal. Yang kita inginkan seperti ini, teman-teman, ini tidak dalam bentuk asesmennya itu bisa lebih variatif. Tidak hanya tertulis pada tertulis yang selama ini kita gunakan. Walaupun jika menggunakan objek tertulis, itu bisa lebih menggunakan ini berbasis kompetensi minimum. Ada skala ukur dari berbagai model soal. Ada esai, ada pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, isian, jawaban singkat, dan benar salah atau benar salah, ya, dalam hal tertulisnya. Ini yang bisa dikombinasikan oleh guru. Kemudian kita masuk di komponen inti selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Jadi pengayaan ini atau enrichment ini biasanya kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi. Ya, dulu
Kalau di ke-13 ada kita biasanya buat analisis hasil ulangan, ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Kelompok atasnya itu kita berikan pengayaan, bawahnya itu kita berikan remedial. Ya, namun dalam hal ini kita tekankan bahwa penerapan pengayaan dan remedial ini adalah sebagai bentuk daripada pemberian ini diferensiasi learning, diferensiasi pembelajaran pada aspek kebutuhan dan capaian pembelajaran anak, sehingga nantinya diharapkan dari pengayaan dan remedial ini itu tidak membuat label anak, tetapi lebih kepada menuntun anak untuk mampu mencapai kompetensi yang diinginkan, sehingga patutnya menjadi perhatian adalah tetap dibimbing dibimbing untuk mencapai materi yang ketercapaian. Misalnya kalau di K13 misalnya puncak daripada remedial adalah nilai standar KKM atau KKM di K13. Yang perlu diperhatikan saat merancang kegiatan pengayaan adalah diferensiasinya. Contoh, ada lembar kegiatan yang berbeda-beda kelas. Jadi kita harapkan teman-teman selain perangkat ajarnya itu ada modul ajar, ada RPP, ada modul ajarnya, ada juga di situ LKPD nanti di poin C-nya. Jadi kalau teman-teman guru itu bisa jadi satu bundel yang kita kemudian jadikan sebagai acuan untuk pembelajaran kita di kelas. Walaupun tentunya ada buku guru hanya sebagai referensial kita untuk menyusun modul ajar sebagai tools saja. Terakhir di lampiran 3 ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Diharapkan teman-teman mampu menyusun ini yang nantinya bisa dilihat karena sangat penting ini LKPD, karena selain sebagai penguatan materi juga sebagai asistensi guru sebetulnya untuk mampu membuat anak terkondisikan belajar secara asinkronus karena adanya LKPD yang dibawa pulang di rumah. Diharapkan teman-teman untuk mampu membuat ini. Kemudian bahan bacaan atau referensi guru dan peserta didik. Ini bahan bacaan penting untuk menambah literasi kita, baik guru itu sendiri maupun siswa yang tentunya di pembelajaran abad 21 ini itu sebagai kolaboratif dalam hal pencapaian pembelajaran atau CP-nya nantinya, sehingga diharapkan untuk mampu memperdalam pemahaman materi ini pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Termasuk lampiran-lampiran yang perlu diperhatikan adalah glosariumnya, istilah-istilahnya penting. Makanya di awal, di persepsi kita di kegiatan awal, kita akan bahas di ini nanti di IHT ke-5 tentang manajemen kelas paradigma baru, kita akan bahas secara praktikal. Kemudian ini harus disampaikan, taruhlah dia persepsi. Anak-anak, kata kunci kita untuk hari ini seperti ini, harus kita itu dia persepsi mengaitkan materi sebelumnya. Jadi persepsi itu jembatan titian ingatan sebetulnya, sehingga anak-anak itu mudah diarahkan untuk memahami. Jangan sampai kita sebagai guru telah asik berpanjang lebar menjelaskan, namun anak-anak masih mengambang dia punya imajinasi seperti apa yang dijelaskan. Sehingga diperlukan penjelasan yang lebih mendalam, termasuk nantinya daftar pustaka sebagai lampiran akhir. Inilah mengenai konsep dan komponen yang tentunya menjadi regulasi kita untuk kita implementasikan. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana sih implementasinya. Tentunya kalau berbicara implementasi, ada prinsip, ada prosedur yang harus dipahami sebagai kaidah agar nantinya alur pelajaran kita, alur tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Kita lihat prinsip pengembangan modul ajar. Jadi kalau kita menggunakan prinsip sebetulnya maka modul ajar yang kita susun itu tidak akan artinya arahnya itu jelas. Dari mana mulai, starting point-nya dari mana,
kemudian ending point-nya seperti apa, progresnya, prosesnya seperti apa sebagai jembatan antara start dan awal akhirnya. Maka pertama yang diperhitungkan adalah karakteristiknya, masuk kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase di SMP. Kemudian pada kompetensi yang di tiap fase, ya. Kemudian melihat dari sudut pandang belajar bahwa setiap pelajar itu unik, ya unik. Dalam arti setiap anak itu beda dari gaya belajarnya, sehingga modulnya ini kalau bisa fleksibel modulnya juga, ya seperti itu. Apa yang membuat unik? Karena ada keharusan untuk belajar itu berkeberimbangan antara intelektual, antara sosial, personal yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga tingkat kematangan setiap peserta didik itu tergantung pada tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik yang merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya ada di fase-fase perkembangan belajarnya di fase sebelum fase saat ini. Sehingga ada prinsip pengembangan modul ajar, ada kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Pertama, esensial. Jadi modul ajar kita itu ya harus esensial. Artinya apa yang menjadi hakikat dari konten pembelajaran yang ingin kita capai. Pengalaman belajar, lintas disiplin. Jadi ini dibutuhkan kemampuan kemampuan konsepsi daripada guru dalam menampilkan esensial dari mata pelajaran yang akan ditampilkan. Bisa juga dari lintas disiplin. Bahkan ke depan kami lihat kurikulum prototipe ini kalau tematik ada di SD selama ini, itu bisa nanti di SMP. Kita akan lihat penerapannya di bulan Juli ini. Akan ada lagi diklat kita ini, diklat kemarin kan fase 1, ada lagi di setiap tahun kita akan diklat 10 hari kembali dengan prototipe yang sama. Kemudian kriteria juga yang harus dilihat adalah bagaimana prinsipnya itu harus menarik, bermakna, menantang. Ya, jadi ini sebetulnya adalah dinamika kelas abad 21. Ya, bagaimana pembelajaran itu harus menarik, punya daya tarik secara visual. Makanya pembelajaran bahan ajar itu lebih menarik lagi. Karena mengapa seperti itu? Karena anak-anak sekarang itu dengan konten-konten pembelajaran itu banyak komparasi, banyak pembanding, sehingga kalau taruhlah kita sebagai guru itu tidak menarik lagi karena terlalu banyak yang indah dia lihat dari segi konten pembelajaran. Kemudian bermakna ini memang dibutuhkan anak. Apa yang anak butuhkan saat itu yang kita ajarkan, sehingga anak-anak itu betul ini yang anak harapkan. Taruhlah mungkin di konten pembelajaran anak-anak belum bisa calistung secara utuh, ya, diajarkan saja. Itu yang membuat mereka lebih bermakna. Kemudian menantang ini dalam hal ketika anak sudah mencapai pada level yang dibutuhkan, ada keinginan untuk belajar sendiri, ada keinginan untuk mengupdate dia punya ilmu dan kompetensinya, sehingga menumbuhkan minat untuk belajar dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Ini yang kita inginkan teman-teman ke depan dalam memilah model pembelajaran itu bisa lebih komunikatif dengan Ananda. Banyak model-model pembelajaran yang bisa dikombinkan dengan pembelajaran, termasuk window shopping, ada sticky note, ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai model pembelajaran, karena itu semua akan menjadi utuh, ya. Karena tujuan pembelajaran itu kan sebetulnya adalah mendeskripsikan 3 aspek. Pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh secara bersamaan. Jadi bagaimana menggabungkan itu secara utuh, ya, 3 aspek itu, sehingga berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Kita lihat bahwa sekarang kebutuhan belajar itu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Karena mengapa? Karena anak sekarang ini kalau dikatakan dia digital native, ya, jadi
anak-anak yang digital, anak-anak yang lahir bersama digital sehingga gaya belajarnya beda, ya gaya belajarnya beda. Itu yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Tinggal bagaimana seorang guru mampu memanage itu menjadi sebuah tantangan untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah relevan dan kontekstual. Artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sesuai dengan konteks, waktu, tempat peserta didik berada. Ini yang harus biasanya dia dalam bentuk bisa kearifan lokal jika berbicara mengenai tempat. Kemudian dari konteks waktu bisa kita lihat seperti apa hal-hal yang menjadi yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini, ya seperti itu. Sehingga ada koneksi antara kerelevanan dan kekontekstualan dari apa yang anak pelajari. Dan yang penting terakhir adalah bagaimana berkesinambungan. Artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kalau kita kembali kepada teorinya, Ki Hajar Dewantara, bahwa perubahan itu ada trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ya, jadi konsentris itu lebih pada kekhasan, keunikan yang dikontinukan, yang dikembangkan. Kemudian konvergen hal-hal yang universal, nilai-nilai universal yang kemudian kita sebagai sebuah perubahan yang tentunya menjadi tantangan untuk selalu kita adaptasi. Ya. Kemudian kita lanjut prosedur penyusunan modul ajar. Jadi kalau kita lihat dari sekuensi atau runutan dari prosedur penyusunan modul ajar ini dari infografis di samping ini ada tahapan, ada sintak yang tentunya kunci dari penyusunannya adalah apa yang menjadi analisis kondisi kita, misalnya dia dalam bentuk SWOT, ya, kebutuhan lingkungan. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan yang seharusnya yang harus kita prioritaskan. Ya, pertama kita lihat pada analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan, ya, guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana prasekolah, ya. Sehingga pengembangan modul itu disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Ya, insya Allah kita ke depan fasilitasi juga ada 2 proyektor. Satu proyektor disimpan di Putri bisa digunakan dalam belajar. Ya, ini kita bisa kondisikan. Secara sarana, alhamdulillah akan kita penuhi step by step tentunya. Kemudian sehingga analisis kondisi kebutuhan kita itu lebih realitas dan lebih nantinya mencapai yang ideal. Kemudian yang kedua, apa yang diperhatikan dalam prosedur penyusunan modul ajar adalah identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Di mata pelajaran kita, di konten pembelajaran kita lihat karakter dan kompetensi apa yang diharapkan. Tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, konten pertama. Kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreativitas, kreatif, dan bernalar kritis. Itu bisa dipilah atau bisa dikembangkan, ya. Kemudian tentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ya, ATP ini kita lihat di lampiran ATP. Jadi ATP bisa dilihat karena sudah ada sebelumnya adalah CP ini kan KIKD. CP ini dia sifatnya given dari pemerintah, tapi ATP ini kita bisa buat dalam bentuk silabus ya, dalam kalau dalam konsep terminologi ke-13 silabus. ATP ini
yang kemudian akan dikembangkan nantinya menjadi modul ajar. Jadi kalau di panduan kurikulum operasional sekolah itu buku 1, buku 2 itu sudah nggak ada, buku 3. Dulu kalau buku 1 silabus, buku 2 itu misalnya perangkat ajar ya. Kemudian di KOSP ini, kurikulum operasional penggerak, lampiran satunya itu adalah ATP, lampiran 2-nya adalah modul ajar. Ini yang harus disusun untuk setiap tahun sebagai SIM-nya sekolah, ya, surat izin operasionalnya sekolah sebetulnya, perangkat operasionalnya sekolah. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan ATP-nya, ya, setelah kita menentukan ATP-nya, silabusnya, kemudian belajar kita merupakan breakdown daripada ATP-nya, susun modul ajar kita berdasarkan komponen yang tersedia. Ya, ada komponen inti, beberapa memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi kata kunci dari penerapan kurikulum ini adalah esensial. Apa materi yang kira-kira esensial kita gunakan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar Anda. Itu yang harus dipahami. Jadi materi nggak mesti harus tuntas. Yang kita inginkan adalah kalau tuntas itu berbasis konten, ini berbasis kompetensi, artinya kecakapan yang dimiliki anak sebagai bekalnya. Kalau kita berbasis konten, ya waktu tidak akan habis, waktu yang tersedia tidak akan habis, tidak akan memenuhi waktu yang tersedia karena konten pembelajaran itu sangat luas. Itu yang harus dipahami ya. Yang kita inginkan adalah bagaimana guru mampu memahami itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di lapangan, ya. Di lapangan guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Jadi ibarat ini kelas itu seperti hutan rimba. Hutan rimba masuk tanpa kompas, ya kita bisa tersesat atau bahkan tidak pernah keluar. Jadi kalau masuk kelas punya RPP, punya modul ajar, mulai dari pendahuluan, mulai dari kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup, itu bisa jelas seperti apa. Seperti jelas apa ya. Jadi ini harapkan di pendahuluan ada proses kalau di dulu ya, observasi dan orientasi. Biasanya di pendahuluan itu kegiatan awal 5-10 menit. Kemudian ada motivasi, memberikan apa sih manfaat dari pembelajaran ini. Ya, jadi motivasi itu manfaat. Jadi ketika memulai pembelajaran diberikan dulu gambaran manfaatnya, itu namanya motivasi dan aplikasi pembelajaran. Seperti apa yang kita harapkan dengan memahami seperti ini, kita memahami berita yang tentang valid, kita bisa menangkal berita yang tentang yang hoax. Kemudian ada persepsi dan instruksional. Maksudnya di situ adalah ada jembatan titian materi sebelumnya dan ada kemudian dan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran baru secara instruksional seperti itu. Kemudian misalnya juga kalau dulu ada namanya karakter dan literasi, bisa dalam bentuk penguatan PPK. Ya, dulu kan di K13 namanya PPK. Yang sebetulnya juga sama saat ini, tinggal dikembangkan. Ada PPK dulu itu penguatan pendidikan karakter, ada religius, kemudian integritas, kemudian nasional, gotong royong, itu yang seperti itu. Misalnya dalam bentuk religius, ya bisa membaca Quran dulu, berdoa, kemudian integritas kita melihat seperti apa kelas bersih, tidak ada yang merasa ini tidak, ya. Kemudian nasionalis misalnya dalam bentuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu satu bangsa, bisa seperti itu ya dalam implementasinya. Kemudian di kegiatan inti sebetulnya ya, kita akan lebih perdalam nanti di HT yang kelima insya Allah pekan depan tentang bagaimana manajemen kelas. Kita akan langsung praktek di situ. Kita akan praktekkan. Di kegiatan inti kan sebetulnya operasional kita, bagaimana sintaksis kita dalam belajar. Biasanya ini tergantung dengan modeling kita, apa yang kita gunakan. Kalau di program penggerak ini kita gunakan model alur merdeka, itu jika kita gunakan secara runut itu luar biasa. Di akhirnya ada aksi nyata. Di awal mulai dari diri, kemudian akhirnya adalah aksi nyata. Itu yang kita ingin kembangkan di alur merdeka dari teman-teman guru. Lalu tentunya di berbagai model kita bisa gunakan, ada model project juga, ada model ini inquiry based learning, ada problem based learning,
ada project based learning. Itu yang biasa digunakan, tiga model yang saat ini kita gunakan. Ya. Kemudian itu tentang pelaksanaan pembelajaran. Artinya pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Jadi penting bagi guru untuk membuat modul ajar. Di sebelumnya di surat edaran Menteri sebelum pandemi ada namanya surat edaran untuk tentang RPP 1 halaman, one page. Itu yang lebih simplifikasi untuk penyederhanaan kurikulum pada guru, sehingga guru mampu langsung terdrive apa tujuannya, apa kegiatannya, apa penilaiannya, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian di 6 ini evaluasi dan tindak lanjut. Ini penting. Terkadang kita sering menilai tetapi lupa pada evaluasi dan tindak lanjut. Ya, karena mengapa? Karena biasanya dari segi modul ajar kita sudah tidak tertata. Artinya dari alur belajar kita ini, misalnya kan di kegiatan akhir itu ya ada biasanya ini kegiatan akhir ya, ada refleksi, ada feedback, ada kesan, ada informasi selanjutnya. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai teman-teman menutup pelajaran tanpa evaluasi dan tindak lanjut. Ini yang membuat kita tidak berkesan karena hanya semata-mata konten pada pembelajaran. Ya. Sehingga yang harus kita jadikan refleksi, bagaimana sih modul ajar dengan bahasa sendiri, apakah bisa disusun? Jawabnya tentu bisa, karena referensi yang kita gunakan tentunya sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik, termasuk materi bahan ajar kita yang dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam pengembangan modul ajar? Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kemampuan. Kemauan untuk berubah dengan paradigma baru. Titik awal perubahan itu selalu diawali dengan perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir, mindset kita, dan perubahan pola sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi ya seperti itu konsepnya. Sehingga nantinya dengan perubahan paradigma baru itu, intervensi sekolah penggerak itu mengubah ini ranah proses belajar kita dari mendikte menjadi menuntun secara kodrat ya, yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian guru harus mampu memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran yang intinya bukannya harus berpusat pada peserta didik, ya, student center. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini harus lingkungan yang inklusivitas, terbuka. Terbuka maksudnya itu, makanya di konsep pendidikan itu namanya taman. Taman siswa itu kan taman seperti terbuka. Ada suasana yang menyenangkan, ada suasana teduh. Ya, jadi konsep taman siswa sebetulnya itu bagaimana memberikan cipta kondisi belajar menyenangkan bagi murid karena terlibat partisipasi dalam pembelajaran dan learning prosesnya, karena merasa diakomodir, ya, merasa diakomodir. Termasuk di kelas kita ya harus mengakomodir. Ya, jangan sampai guru hanya mengayamaskan seseorang sehingga bakat dan potensinya itu tidak termonitoring, ya, karena dari segi kepribadian anak itu, kalau kita pakai teori kepribadian, ada anak yang cenderung introvert, artinya suka fokus dengan kesendiriannya. Bisa fokus kalau belajar sendiri. Makanya tiba-tiba ujian nasional lulus. Wow, karena dia misalnya dia suka sendiri belajar. Ada yang extrovert, suka belajar kalau heboh. Menghafalnya heboh, menghafalnya ini. Ada yang ini ambivert, dua ya. Ini misalnya tergantung moodnya. Kalau mau bergaul dengan orang, bergaul. Kalau tiba-tiba diam-diam, itu namanya ini teori kepribadiannya bisa dilihat. Bukan sesuatu yang problem, tapi sebetulnya itu adalah kepribadiannya yang harus kita pahami. Sehingga lingkungan belajar kita itu kita inginkan seperti kondisinya, cipta kondisi yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau termasuk gurunya, guru itu bisa membuat kelasnya bahagia kalau gurunya juga bahagia terlebih dahulu. Kalau kita berbicara kebahagiaan, sebetulnya itu kebahagiaan itu berawal dari rumah kita. Misalnya kalau guru datang, di pengalaman kita dulu di sekolah,
tiba-tiba guru datang marah-marah, berarti di rumahnya biasa ini dalam kondisi meninggalkan rumah marah-marah. Jadi penting kita dulu ini di kondisi keluarga kita bahagia di rumah, dan bahagia itu akan berimbas ya, bahagia muka tanpa beban ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan diri berbasis refleksi diri. Ini yang penting, ini menjadi kunci. Terkadang kita sudah taruhlah level guru itu menjadi PNS ya, itu sudah puncak, sudah eskalasinya karirnya guru. Terkadang kita sudah zona nyaman nggak mau belajar ya. Ini yang harus didobrak, harus didobrak kita ya. Ada harus proses perbaikan, ada cermin diri terus menerus belajar, dinamis dan konsisten, karena ilmu pengetahuan akan dinamis seperti itu, dan kita harus mampu, karena diantara perubahan itu tetap ada, tetapi kita mampu tidak untuk mengadaptasi perubahan, itu yang menjadi tanda tanya. Ya. Sekian untuk pemaparan tentang konsep, komponen, prosedur, dan prinsip penyusunan modul ajar. Kita akan masuk pada contoh ya. Contoh, saya buka terlebih dahulu. Sudah nampak ya? Ya, ini adalah contoh dari modul ajar yang telah disusun oleh teman kita, salah satu guru kita. Ya, kita bisa melihat. Jadi harapannya teman-teman ini menyusun modul ajar dalam bentuk modul. Modul nantinya bisa dijilid ya. Kemudian kalau nantinya sudah ajaran baru, maka modul lamanya itu akan kita store ke sekolah untuk dijadikan sebagai lampiran di lampiran 2 tentang modul ajar. Itu harapannya seperti itu. Jadi harapannya teman-teman referensinya banyak, dari buku guru ada, dari bahan diklat ada. Intinya jangan dipersulit diri, karena sebetulnya cara pandang kita itu membuat kita menjadi sulit. Itu yang masalah sekarang. Cara pandang kita terhadap modul ajar itu yang membuat kita sulit. Jika kita memandang modul ajar sebagai asistensi kita dalam belajar, maka tentunya ketika kita mengajar menjadi penting, menjadi kebutuhan, menjadi mitra kita. Jadi itu yang diharapkan. Jadi ditekankan bahwanya teman-teman guru ini harus seperti itu, harus menjadikan modul ajar sebagai asisten kita dalam belajar. Kita lanjut ya. Nggak bisa muncul ini. Ya. Ini di susunannya, alhamdulillah di informasi umum tadi, bagian umum ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, ya ada profil. Ini masih dalam bentuk narasi ya, masih padat ini. Seperti ini gambarannya, ada kita bedah dari identitas sekolah, ya seperti ini. Kemudian ada kompetensi awal di pemahaman konsep, kemudian ada profil, ya diambil ada 5. Kemudian sarananya ya masih menggunakan sarana ini ya, sarana apa namanya, offline ya, buku guru. Kemudian targetnya ya, ini juga bisa nantinya kalau mau teman-teman guru sudah ada bahan diagnostiknya, bisa dijabarkan itu berapa yang reguler, tentunya berapa yang sebetulnya kesulitan belajar dari segi auditorial, dari segi menangkap ya, mungkin seperti itu bisa dijabarkan. Tapi tergantung kepada kemampuan guru di kelas. Kemudian di kompetensi inti ada tujuan, ya ada kemudian pemahaman bermakna, luar biasa ini. Kemudian seperti ini ada pemahaman bermaknanya, ada 4 yang dijadikan ya, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi. Kemudian lanjut di pertanyaan pemantik. Ini penting, pertanyaan pemantik ya, menggugah kesadaran anak untuk mau belajar. Kemudian ini bisa dilihat lagi kebutuhan hidup. Ini di kegiatan pembelajaran. Jadi modul sebetulnya itu berisi juga RPP. Ya, RPP. Jadi kalau dibahasakan modul aja sama dengan RPP itu sebetulnya kurang tepat. Tetapi itu yang lebih mudah untuk kita ingat agar
secara familiar, mudah diingat. Kemudian seperti ini kegiatan pembelajaran di susunannya, ada rencananya, ada capaian, kemudian ada kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup. Ya, tinggal di sini ditambah durasinya untuk lebih menguatkan kapan. Biasanya kalau durasi pendahuluan itu bisa sampai 5-10 dari 5 menit. Kemudian kita lihat nanti di beban belajarnya. Kemudian di media sumber belajar dan penilaian. Ini masih runut ini bagian B ini karena banyak tadi kan dikatakan bahwa modul itu bisa berbentuk dari secara sistematis beberapa pembelajaran. Kita lihat ya. Ini yang diharapkan teman-teman cetak kemudian bundel jilid. Jadi jangan lupa di akhir ini lampirannya. Ini lampiran bisa materi 1, ya, bisa juga nantinya lampirannya bisa berbentuk tautan website, dicantumkan tautan website, atau kalau kita punya Google Site dari materi kita bisa di situ dibuat. Ya, sebagai info teman-teman bisa membuat Google Site. Jadi kalau artinya materi kita itu bisa diakses secara asinkronus oleh siswa, seperti itu ya. Nanti Google Site tersendiri kita fokuskan nanti. Kemudian ini contohnya materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5. Ini bisa beberapa materi. Kita kemudian di asesmen sumatifnya pilihan ganda ini juga bisa dikembangkan dari LKPD ya, seperti ini. Ini contoh glosarium kata-kata penting. Kalau dikembangkan ini bisa salah satu modul ini. Ya, demikianlah paparan kita. Harapannya dari pertemuan ini bagaimana kita mampu mengimplementasikan. Yang dibutuhkan sebetulnya adalah kemauan karena kita sudah memiliki kemampuan, kita sudah punya itu, tinggal bagaimana kita memantik untuk lebih profesional, lebih menyadari hakikat kita sebagai pengajar yang tentunya beda generasi dengan yang kita ajar, sehingga dibutuhkan kemampuan adaptasi kita lebih banyak untuk mengadaptasi kemampuan kita dalam hal belajar. Atas kesempatan yang diberikan, kami tutup dulu sesi untuk pemaparannya. Yang atas atensinya kami mengucapkan jazakumullahu khair, terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.